Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Putri Handayani dengan NIM 230501501020 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan fonem, identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Identifikasi fonem. Fonem adalah objek kajian fonemik yang berfungsi membedakan makna dan merupakan gambaran dari satu atau sejumlah fon. Dalam penulisannya, fonem dituliskan dengan lambang garis miring. Ada dua cara untuk mengidentifikasi fonem, yaitu yang pertama, mencari satuan bahasa, lalu membandingkannya dengan satuan bahasa lain yang mirip. Jika kedua satuan bahasa tersebut berbeda, berarti bunyi tersebut adalah fonem. Fonem sendiri berfungsi membedakan makna satuan bahasa tersebut. Seperti contohnya, saku, laku, baku, dan daku. Bunyi S, L, B, dan D pada bentuk kebahasaan itu masing-masing memiliki fungsi pembeda makna. Cara yang paling mudah dalam identifikasi fonem yaitu dengan membedakan makna atau kata dengan melihat kemungkinannya. Dua buah bentuk kebahasaan berpasangan minimal merupakan cara yang lazim dan mudah untuk dilakukan identifikasi fonem. Satuan-satuan pembeda makna pada contoh di atas harus ditulis seperti garis miring S, garis miring L, garis miring B, dan garis miring D. Cara kedua yang bisa digunakan adalah dengan melihat distribusinya. Jika fonem tersebut memiliki distribusi pelengkap di berbagai posisi, misal di awal atau di akhir bunyi, itu adalah bunyi bahasa. Contoh yang pertama, bunyi P pada pintar diucapkan berbeda dengan bunyi P pada tapi dan sapi. Yang kedua, bunyi P pada pintar itu juga akan diucapkan berbeda dengan P pada asap atau lesap. Mengapa demikian? Alasannya, P pada posisi awal seperti pada kata pintar diucapkan secara meletup atau polosif. Jadi, terdapat kata letupan di sana. Sedangkan P di luar posisi awal seperti kata tapi atau sapi yang P-nya ada di tengah-tengah ataupun kata asap ataupun lesap, bahkan P-nya ada di belakang, itu tidak diucapkan secara meletup atau nama lainnya implosif. Selanjutnya jenis-jenis fonem. Ada 4 jenis fonem. Menurut Setyadi, Ari, dan Joko Wasisto tahun 2018 halaman 32. Yang pertama, fonem vokal, yang kedua fonem diftong, yang ketiga fonem konsonan, dan yang keempat fonem klaster. Yang pertama, fonem vokal. Fonem vokal merupakan jenis bunyi ujar, di mana arus udara setelah keluar dari glotis tidak mendapat hambatan dari alat ucap. Menurut Ria Yulianti, Vinda Unisia tahun 2018 halaman 29. Yang kedua, definisi fonem vokal menurut Musli Mansur tahun 2013 halaman 46. Dalam ilmu fonologi, fonem vokal disebut sebagai bunyi vokoid. Vokoid yaitu bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Yang ketiga, menurut Alwi Hasan dan kawan-kawan tahun 2000 halaman 50. Fonem vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Fonem vokal merupakan bunyi vokal yang dapat membedakan makna sebuah bahasa. Musli Masnur tahun 2008 halaman 94 menemukan 6 buah fonem vokal bahasa Indonesia, yaitu A, I, U, E, O, dan E. Contoh fonem vokal dalam bahasa Indonesia yang ditemukan oleh Musli Masnur tahun 2008 halaman 100 sampai 101. Fonem A, kata lubang, makna lubang. Fonem I, kata lima,
makna 5. Fonem U, kata buku, makna buku. Fonem E, kata tempe, makna tempe. Fonem O, kata obat, makna obat. Fonem E, kata lemah, makna lemah. Yang kedua, fonem konsonan. Huruf konsonan B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, W, X, Y, Z, N. Muslik Masnur tahun 2008 halaman 94. Fonem konsonan adalah bunyi bahasa yang pada pengucapannya mengalami suatu hambatan pada sebagian alat bicara. El-Ghadwi Yunisa Fahmi tahun 2021 halaman 13. Fonem konsonan adalah bunyi bahasa yang melibatkan penyempitan atau penutupan dari daerah artikulasi. Jika seseorang melafalkan bunyi konsonan, udara yang dikeluarkan dari paru-paru sedemikian rupa harus diangkat. Muslik Masnur tahun 2008 halaman 48. Fonem konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan, terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Khair Abdul tahun 2013 halaman 34. Contoh fonem konsonan bahasa Indonesia yang ditemukan oleh Muslik Masnur tahun 2008 halaman 102 sampai 104. Fonem B, kata, bahasa, makna, bahasa. Fonem C, kata cakap, makna cakap. Fonem D, kata dua, makna dua. Fonem F, kata fakir, makna fakir. Fonem G, kata gagu, makna gagu. Fonem H, kata hitam, makna hitam. Fonem J, kata jajan, makna jajan. Contoh fonem konsonan bahasa Indonesia yang dikemukakan oleh Muslik Masnur tahun 2008 halaman 102 sampai 104. Fonem K, kata kaki, makna kaki. Fonem L, kata lima, makna lima. Fonem M, kata makan, makna makan. Fonem N, kata nama, makna nama. Fonem P, kata pasang, makna pasang. Fonem R, kata rai, makna rai. Fonem S, kata suku, makna suku. Selanjutnya, fonem T, kata tiga, makna tiga. Fonem W, kata wanita, makna wanita. Fonem K, makna khusus. Fonem Y, makna yakin. Fonem Z, makna zebra. Fonem Sya, makna syarat. Fonem Nga, makna nganga. Fonem Nya, makna nyata. Ketiga, fonem diftong. Menurut Muslik Masnur tahun 2008 halaman 69, kejadian meninggi dan menurunnya sonoritas atau suara disebut diftong. Diftong dapat diartikan sebagai bunyi bahasa yang berasal dari gabungan huruf vokal dan dilafalkan dalam satu suku kata. Menurut Khair Abdul tahun 2008 halaman 83, diftong sama dengan gugus vokal. Diftong yang terdapat dalam bahasa Indonesia diantaranya adalah ai, au, oi, dan ei, seperti bunyi au pada kata harimau. Menurut Khair Abdul tahun 2014 halaman 15 mengemukakan bahwa diftong terjadi karena posisi lidah ketika memproduksi bunyi ini, ai, au, oi, dan ei, pada bagian awalnya dan akhirnya tidak sama. Selanjutnya, jenis diftong. Menurut Muslik Masnur tahun 2008 halaman 69, diftong dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, diftong turun. Diftong turun adalah bunyi vokal yang disebabkan karena posisi bunyi pertama lebih tinggi dari bunyi kedua. Dalam bahasa Indonesia, tidak ada diftong turun. Dalam bahasa Inggris,
terdapat dua jenis difton turun. Yang pertama, difton turun membuka memusat atau UI, misalnya pada kata por. Yang kedua, difton turun membuka memusat atau I, misalnya pada kata ir. Yang kedua, difton naik. Difton naik adalah bunyi vokal keduanya diucapkan dengan posisi lidah lebih tinggi dari yang pertama. Bahasa Indonesia mempunyai 3 jenis difton naik. Yang pertama, difton naik menutup maju atau ai, misalnya dalam kata pakai, lalai, nilai, sampai, pada, pandai, dan lain-lain. Yang kedua, difton naik menutup maju atau oi, misalnya pada kata amboi, angin sepoi-sepoi, dan lain-lain. Yang ketiga, difton naik menutup mundur atau au, misalnya pada kata saudara, saudagar, pulau, kacau, surau, dan lain-lain. Yang keempat, fonem klaster. Klaster merupakan 2 konsonan atau lebih hadir dalam satu silabel yang beruntun. Khair Abdul tahun 2009 halaman 15. Menurut Alwi Hasan tahun 2000 halaman 52, klaster adalah bunyi bahasa yang merupakan gugus konsonan yang memiliki kriteria 2 konsonan atau lebih yang terletak berderet dalam silabel atau suku kata yang sama. Menurut Khair Abdul tahun 2009 halaman 51, klaster adalah bunyi bahasa apabila 2 huruf konsonan berbeda dalam 2 silabel yang berbeda. Menurut Alwi Hasan dan kawan-kawan tahun 2000 halaman 52 sampai 53, terdapat 2 jenis klaster. Klaster yang pertama terdiri atas 2 kontoid. Yang berlaku adalah kontoid pertama hanyalah sekitar P, B, K, dan kontoid kedua hanyalah sekitar L, R, W. Contoh P pada pleonasme, contoh GR pada grafik, contoh B pada gamelan, contoh FR pada frustasi, contoh K pada klinik, contoh SR pada serikaya. Jenis yang kedua adalah klaster terdiri atas 3 kontoid yang berlaku. Kontoid pertama selalu R, kontoid kedua T, kontoid ketiga R. Contohnya STR pada strategi, SPR pada sprinter, SKR pada skripsi, SKL pada sklerosis. Selanjutnya, distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau posisi suatu fonem dalam suatu satuan yang lebih besar, yaitu tutur, morfem, atau kata. Terdapat 3 posisi untuk setiap fonem, yaitu pertama, posisi awal atau inisial, kedua, posisi tengah atau medial, ketiga, posisi akhir atau final. Terdapat 4 cara menentukan distribusi suatu fonem, yaitu dalam tutur, dalam morfem, dan dalam silaba, serta hubungan urutan vokal atau konsonan. Dalam pemakaiannya, fonem-fonem bahasa Indonesia menyebar ke posisi onset silaba. Posisi onset dan koda diduduki fonem konsonan, sedangkan posisi nuklus diduduki fonem vokal. Hanya saja, dalam praktiknya direalisasikan dalam berbagai variasi bunyi sebagai alofonnya. Selanjutnya, realisasi fonem. Realisasi fonem sesuai kaidah lengkap yang dirumuskan oleh Alwi tahun 2000 halaman 56 sampai 76. Ia menjelaskan bahwa kaidah realisasi vokal telah memadukan pola intonasi dengan kondisi lingkungan vokal tersebut. Yang pertama, vokal A. Vokal A hanya mempunyai satu alofon, yakni realisasi fonem ini konsisten dimanapun dan dalam kondisi apapun tetap. Hanya penutur tertentu memvariasikan A pada kata-kata tertentu dengan lafal E. Contohnya, malam, malem. Yang kedua, vokal I.
Vokal I direalisasikan I jika terdapat pada suku kata buka ataupun pada suku kata tutup yang berakhir dengan M dan N, dan juga mendapat tekanan yang lebih berat daripada suku kata lain. Misalnya, realisasi I pada akronim Harkitnas berbeda dari realisasi fonem I pada akronim Harkitnas, berbeda dari realisasi fonem I pada akronim Balitbang dan Ditjen. Pada akronim Harkitnas, fonem I direalisasikan I kapital. Yang ketiga, vokal U. Jika vokal U terdapat pada suku kata tutup dan suku kata itu tidak mendapat tekanan keras, vokal U direalisasikan U kapital. Kata-kata seperti tujuh, halus, atau suntuk merupakan kata-kata asli. Yang keempat, vokal O. Vokal O mempunyai dua alofon, yaitu O dan O. Vokal O direalisasikan O jika terdapat pada suku kata buka dan suku kata itu tidak diikuti oleh suku lain yang mengandung alofon O, misalnya pada kata grogi dan mendapat tekanan pada O seperti kata soroti. Yang kelima, vokal E. Vokal E direalisasikan jika terdapat pada suku kata buka dan suku kata itu tidak diikuti oleh suku kata yang mengandung alofon E, misalnya pada kata lebar. Yang keenam, vokal O. Vokal O tidak mempunyai alofon, oleh karena itu idealnya realisasi vokal itu tidak bervariasi. Vokal O jika direalisasikan E, misalnya pada kata lebaran dan lebaran, kedua memiliki arti yang berbeda. Selanjutnya, fonem dan grafem. Fonem merujuk pada satuan bunyi terkecil yang membedakan makna, sedangkan grafem merujuk pada sistem pelambangan bunyi yang berbentuk huruf. Grafem atau sistem pelambangan bunyi ada dua macam, yaitu yang pertama grafem yang mengikuti sistem fonetis atau ejaan fonetis. Yang kedua, grafem yang mengikuti sistem fonemis atau ejaan fonemis. Misalnya, kata kapur diucapkan kapur memiliki 5 satuan, yaitu K, A, P, U, dan R. Grafem E dapat mewakili fonem E seperti pada kata sore. Fonem F bisa pula dinyatakan dengan dua grafem yang berbeda, yaitu F pada kata fajar dan V pada kata visa. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD masih dijumpai minimal dua masalah terkait dengan pelambangan fonem, yaitu yang pertama, satu fonem dilambangkan dua huruf, yang kedua, dua fonem dilambangkan satu huruf. Yang pertama, fonem nge, nya, hwa, dan sya. Contohnya, menganga, nyanyi, makhluk, syarat. Yang kedua, fonem E dan E. Contohnya, sate, ide, menang, berat. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.